ilmu itu ya agama. Fanzuru aman ta'khuduna dinakum, maka hati-hati kalian dalam mengambil ilmu, kepada siapa, dari mana. Karena jika seandainya keliru, ya, kita sudah berada di lingkup kejahilan, dalam arti karena minimnya ilmu, ditambah lagi dengan salah dalam mengambil ilmu, akhirnya syubhat yang masuk, mendarah daging. Ketika sudah mendarah daging, sulit untuk diobati. Ya. Nah, untuk itu kita lebih berhati-hati. Bukan ingin eksklusif dalam belajar. Saya berbicara sebagai diri saya adalah orang yang awam, yang khawatir jika seandainya terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat. Bukankah nanti bisa Ustadz ambil yang baik, buang yang buruk? Baik itu berlaku bagi orang yang sudah punya ilmu yang banyak, sehingga dia bisa memilah dan memilih. Oh ini Ustadz ini saya bisa saja duduk di majelisnya, tapi saya bisa memfilter yang ini baik, yang dia sampaikan ini buruk. Misal dia pakar dalam ilmu faraid, tapi dia punya penyimpangan dalam masalah lainnya. Karena saya punya ilmu, saya ingin ambil faraidnya saja. Namun ketika dia sudah mulai membicarakan hal-hal yang tidak benar dalam agama, saya bisa membuangnya. Namun kalau itu adalah orang yang awam, minim ilmu, akhirnya semua ditelan. Nah, untuk itulah dalam rangka berhati-hati, kita hanya membatasi diri dengan ustadz-ustadz yang kita tahu keilmuannya, dari mana dia mengambil ilmunya. Kita hanya ingin membatasi konteks, ini kebutuhan saya sebagai talibul ilm. Kita tidak sedang menjatuhkan yang lain, mengatakan yang lain macam-macam, tidak. Hanya saya membatasi diri saya seperti ini. Dan inilah bimbingan dari para asatidzah kami. Karena tadi saya minim ilmu, khawatir jika salah dalam mengambil ilmu. Sebagaimana orang yang tidak faham tentang makanan, minuman, mana yang sehat, mana yang bisa menjadi sumber penyakit, tentunya dia tidak sembarangan bertanya kepada orang lain. Kalau dia bertanya kepada penjual barang-barang tersebut, penjual makanan tersebut, Pak ini sehat lah Pak? Oh kenapa Pak? Bagus saja. Ya sesuai dengan keinginannya agar barangnya cepat laku. Tapi kalau kita bertanya kepada pakarnya, pakar makanan misalkan, oh makanan itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ya. Misalnya ya makanan-makanan yang mengandung kolesterol, kita tanyanya kepada penjual makanan tersebut, Pak makanan pian ini sehat aja lah Pak, makanan pian ini bagus aja lah, kalau ulun tukar tiap hari makan 3 kali sehari Pak, oh bagus saja. Ada Bapak ini karena makanan kami ini gini-gini. Ya dia penjual, harapannya cepat laku. Ya. Ini salah bertanya kita. Tapi kalau tanyanya kepada pakar, ahli kesehatan, ahli gizi misalnya, oh dia akan memilah. Nah itulah, begitu pula dalam masalah agama. Kecuali kalau kita memang sudah bisa mengetahui, oh ini kolesterolnya tinggi. Maka karena saya sudah punya ilmunya, saya bisa memilih ini yang masih bisa dikonsumsi, ini yang harus ditinggalkan. Barulah kita bisa menggunakan kaidah, yang ini bisa kita ambil, ini tidak kita tinggalkan. Itu perlu ilmu, yang seperti itu saja perlu ilmu. Nah kalau seandainya kita minim ilmu, maka sadar diri. Oleh karena itu kita mencari ya ustadz-ustadz yang kiranya, atau ahli ilmu yang kiranya apa yang beliau sampaikan tidak lepas dari apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara ciri-ciri dari ahli ilmu yang bisa diambil ilmu darinya adalah tidak lepas dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, oh ini Allah berfirman demikian, Rasulnya bersabda demikian. Jika tidak mengetahui, Allahu alam, saya tidak tahu, saya kurang ilmu. Itulah tidak lepas dari hal-hal tersebut. Kenapa? Karena hal ini melihat akan bahayanya syubhat tadi. Syubhat ini bisa merusak akidah, merusak keyakinan, merusak kemurnian ilmu. Dan kalau seandainya itu sudah rusak semua, rusak agama. Rusak agama. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Itulah yang akan terjadi.